Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa inna muttaqun. Subhanallah wa Islam wa kalimat ikhlas wa ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabban wa Islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Zat yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di pagi ini Allah mempertemukan kita di salah satu rumah yang mulia dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan memberikan rahmat dan kebaikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di hari hisab. Jemaah sekalian, pagi ini tema kita berbincang tentang rahasia umur 40 tahun. Angka 40 termasuk angka yang disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Baik itu angka yang terkait dengan sejarah kehidupan manusia maupun angka yang terkait dengan usia manusia itu sendiri. Bagaimana Nabi Musa dan kaumnya, kaum Nabi Musa tersesat di padang teh selama 40 tahun. Bagaimana Nabi Musa kemudian harus menyempurnakan 40 hari ketika di Bukit. Dan beberapa kalimat 40 banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Secara khusus 40 merujuk kepada fase jenjang kehidupan manusia. Saya mau dimahin dulu, kalau di Jawa itu angka-angka punya makna berbeda dengan bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4 sampai 100 itu tidak ada artinya. Tapi kalau di Jawa itu angka memiliki filosofi. 1, 2, 3, 4, 5 sampai kemudian 10, 11, 12, 13. Ada kata-kkata welas. Welas itu artinya cinta, cinta kasih atau kasih sayang. Maka anak-anak muda yang memasuki usia belasan tahun ini sudah mulai mengenal yang namanya cinta-cintaan. Sudah mulai ngerti apa itu sayang. Sudah mulai punya kekasih atau pacar. Ya, 17, 18, 19, 20. Habis 20 bukan 20 siji, Pak. Tapi selikur, 20, 23, 24, likur. Likur itu artinya lingguh ning kursi. Ya, duduk di kursi. Makanya rata-rata umur 21, 22, 23, 24 ini sudah mulai pada duduk di kursi. Ngapain duduk di kursi? Mulai bekerja, mulai mencari nafkah. Entah kursi angkot, entah kursi kasir, entah kursi pabrik, entah kursi di mana, pokoknya lingkup di kursi. Ya, termasuk yang bekerja online, yang nge-live itu pada lingkup di kursi semua. Dan itu rata-rata umur 20-an. Mereka sudah mulai berlatih mandiri, dewasa, tidak membebani orang tua. Tapi habis 4 likur kok bukan 5 likur. Ya,
Selawe. Selawe itu artinya seneng-senengi lanang-lanang itu. Makanya umur selawe itu umur yang paling tepat untuk berumah tangga. Rasulullah SAW juga menikah umur 25, ya. Belum 40, saya belum menemukan maknanya. Tapi habis 40 kok, bukan 50, Pak. Seket itu artinya senengane ketunan, ya. Seneng pakai peci. Maka bapak-bapak yang umur 50 itu seneng pakai ketu, seneng pakai peci. Kenapa? Ada dua alasan. Satu, untuk memanipulasi rambutnya yang mulai berubah supaya nggak kelihatan. Yang kedua, rata-rata umur 50 itu sudah mulai pada tobat dan sadar, rajin ke masjid. Mulai ke masjid, akeh di sini saya ketan, ya. Nanti kayak tadi saya ketan aja, ya. Habis 50 kemudian suwida, bukan 60 tapi suwida. Suwida itu sejatine wis kaya tindak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 60 tahun siap-siap untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang Rasulullah SAW bersabda, "Akmaru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Sedikit yang dapat lebih dari itu. Jadi nampaknya kalau umur 60 ini sudah menjelang maghrib, 70 itu isya, Pak. Yang hidup ba'da isya itu nggak banyak. Kalau kau ada, hidup seperti sudah nggak hidup, ya. Ada yang terbaring sampai akhir hayat, ada yang sudah nggak bisa memberi manfaat. Umur 70 ke atas itu sedikit yang masih produktif. Selebihnya seperti tinggal menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah umur 70 ke atas, memang persiapan untuk memasuki alam baru yang benar-benar berbeda dengan alam dunia ini harus diperhatikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, lalu ada apa dengan umur 40? Sebegitu misteriuskah Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Buat yang sudah menjalani 40 tahun, ada yang sadar, ada yang belum sadar. Tapi secara umum sudah mulai merasa begitu berbeda dibandingkan waktu 30-an. Urusan makanan terus mulai pilih-pilih nih, Pak. Ya, urusan olahraga itu juga sudah mulai nggak sembarangan. Mungkin dulu kalau waktu masih muda datang ke gym, 50 itu udah merasa nge-gym, Pak. Ya, bentuk olahraganya sudah bukan demikian. Dan berbagai macam hal dalam pola pikir dan kedewasaan kalau sudah 40 ini berbeda dengan dibandingkan waktu anak muda. Umur 40 tahun itu umur pemuda, tapi pemuda yang paling tua. Kapan usia pemuda dimulai? 15 tahun. Jadi 15 tahun itu adalah usia pemuda, tapi yang paling muda, ya. Dan 40 tahun itu usia pemuda yang paling sempurna. Maka Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dalam usia pemuda, namun yang paling sempurna, pemuda yang paling matang. Makanya sak pinter-pinternya anak muda, sak dewasa-dewasanya anak muda, nek umurnya belum 40 tahun, itu tetap jadi kekanak-kanakan. Maka pemimpin yang ideal itu umurnya memang minimal 40 tahun. Ya, sebagaimana Rasulullah dipilih pada umur 40 tahun. Kalau kurang dari itu, kedewasaannya belum sempurna. Masih sok-sok arogan, masih kemelinti, kata orang, ya, kemaki. Itu apa? Nanti kalau sudah 40 tahun, secara psikologis memang oleh Allah disiapkan umur 40 tahun itu cara pandangnya berbeda. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Karenanya kita ingin mengkaji apa yang harus dilakukan buat mereka yang umurnya 40 tahun ke atas. Nah, ayat yang mau kita kaji ini merupakan muhasabah bagi yang umurnya 40 tahun ke atas tapi belum memahami
dan menjadi persiapan bagi yang umurnya masih di bawah 40 tahun supaya sukses ketika nanti di umur 40 tahun. Tapi sebelum saya mulai, saya mungkin boleh dibantu kira-kira bapak-bapak yang umurnya sudah 40 tahun ke atas ngajur ya Pak? Ada berapa? Wah, kayak dominan gitu ya. 70% ini udah 40 tahun ke atas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sebelumnya Anda sudah mendapatkan materi yang semisal, semakna, beruntung. Kalau belum, tetap beruntung juga. Tidak terlambat untuk mempersiapkan, lebih baik terlambat daripada tidak tahu sama sekali. Buat yang di bawah 40 tahun merupakan keberuntungan karena kita bisa mempersiapkan lebih dini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesan Allah secara khusus kepada yang sudah berumur 40 tahun? Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini jawabannya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Ini doa umur 40 tahun sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika usianya sudah 40 tahun tidak pernah melewati satu hari pun kecuali pasti dibaca doa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum hafal, mohon sekali untuk bisa dihafalkan karena ini sangat penting sekali untuk kebaikan kita di usia 40 tahun ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya bacakan terjemahannya. Kami perintahkan kepada manusia untuk birrul walidain. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah 9 bulan, beratnya sampai 3 kilo bahkan 4 kilo. Kalau perubahan dari tidak hamil ke hamil itu nambahnya ada yang sampai 10 kilo. Mbah kita sering memberikan logika, capeknya ibu hamil itu bayangkan kalau gembol kelapa di perutnya, mau ke kamar mandi, mau tidur, mau ke pasar, mau baring, mau tengkurap, mau sujud, mau rukuk, tidak pernah dilepas satu detik pun. Masya Allah ya. Ini bapak-bapak gak bakal sanggup. Maka Nabi Allah menyebut dengan kata-kata hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Ya, betul-betul derita di atas derita. Bahkan disebutkan sakitnya orang yang melahirkan itu seperti tulang yang dipatahkan serentak 11 tulang rusuk ini Pak. Ya, ya kita nggak bisa, laki-laki nggak bisa membayangkan, tapi perempuan sanggup untuk memikul itu semua. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Sang ibu ketika hamil dan menyusui selama 3 bulan, 30 bulan. Maka ini anjuran ideal menyusui 2 tahun. Tapi kalau hamilnya 9 bulan, menyusuinya cukup 21 bulan. Karena kalau digabung menjadi 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga apabila dia telah dewasa, si bayi tadi telah dewasa, umurnya mencapai 40 tahun, maka anak yang dilahirkan itu akan berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah, dan seterusnya. Pada ayat ini doa 40 tahun memuat 5 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan 5 permintaan ini secara khusus sangat tepat pada usia 40 tahun. Yang pertama adalah Rabbi auzi'ni an askura nikmataka. Ya Allah, beri saya kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat itu biasanya syukur itu biasanya karena nikmat. Kalau sabar itu biasanya karena musibah. Di umur 40 tahun seakan-akan ada isyarat bahwa puncak menikmati segala karunia Allah itu pada umur 40 tahun. Umur 40 tahun Pak, tengkleng masih belum, betul ya? Sate, gulai, apalagi segala macam menu itu kita masih kuat. Jalan-jalan keliling dunia, pergi haji, pergi umrah, yang 40 tahun masih sehat, ya. Dibandingkan yang 60 tahun, 70 tahun harus didorong kursi roda, ya. 40 tahun itu kita masih punya semangat, punya visi-misi, punya berbagai macam mimpi. Itu di umur 40 tahun. Makanya di sini 40 tahun itu kalau bisa kita sudah merasakan banyak sekali nikmat Allah sehingga bunyi doanya itu sesuai. Mari kita perhatikan Pak, 40 tahun itu dengan berumah tangga sudah berapa tahun kira-kira? Nikahnya umur 25 berarti sudah 15 tahun rumah tangga. Selama 15 tahun itu dilayani istri sudah berapa kali kira-kira? Ya, dihitung kesepimpir. Kalau sehari istri itu masak 3 kali, kali 15 tahun berapa ribu kali istri menghidangkan sajian kepada kita. Dan sudah berapa kali kita mengucapkan jazakumullah umi sayang, jazakumullah istri tercinta, masakannya luar biasa. Berapa kali bapak-bapak ngomong kayak gitu kepada istrinya? Sudah bersyukur belum? Ya. Ibu-ibu 15 tahun kalau tiap bulan menerima amplop dari suaminya, sudah berapa puluh amplop yang diterima? Sudahkah mengucapkan syukur kepada suaminya bahwa kebutuhannya dipenuhi atas jerih payah kerja sang suami? Ya, bapak-bapak sekalian, 15 tahun kira-kira kita kalau 15 umur 40 tahun rumahnya masih kontrak apa sudah punya sendiri Pak? Rata-rata sudah punya sendiri. Seandainya masih kontrak, pasti kontrakannya lebih besar dibandingkan waktu umur 22 tahun atau pengantin baru. Oke ya, Pak, 15 tahun motornya bunyinya dit atau kes. Ya. Insya Allah kalau sudah 40 tahun motornya sudah lunas. Ya. Mobilnya mungkin mulai kredit gitu Pak ya. Tapi sama itu, umur 40 tahun itu kalau dia seorang pedagang, mungkin sudah punya gerobak 10, mungkin sudah mangkal di pinggir jalan dengan toko yang besar. 40 tahun kalau dia karyawan, Mas bukan lagi tukang kosek, WC atau cuci piring, sudah naik staf, bahkan jadi pembantu manajer, bahkan sudah menjadi manajer, bahkan sudah menjadi direktur. 40 tahun kalau dia itu adalah seorang peniti karir, mungkin bukan lurah, mungkin bukan camat, mungkin bukan bupati, itu sudah wakil presiden, gitu Pak ya. 40 tahun kalau dia itu adalah seorang petualang, mungkin bukan cuma wisata lokal, keliling dunia sudah dia jalani. 40 tahun kalau dia itu seorang penikmat kuliner, entah berapa ratus model jenis masakan yang sudah dia cicipi. 40 tahun kalau dia itu politisi, wah itu sudah luar biasa. 40 tahun kalau dia itu adalah seorang pengacara, mungkin bayarannya sudah mahal sekali. Maka 40 tahun itulah puncak-puncaknya kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga 40 tahun yang lagi susah-susahnya. Gimana Bang? Ya Allah, sampai umur 45 rumah masih numpang sama mertua. Ya, sampai umur 45 posisi masih di bawah saja. Sampai umur 40 pekerjaannya tiap hari mencari pekerjaan. Sampai umur 40 tahun belum pernah yang namanya menikmati hal-hal sebagaimana orang pada umumnya. Maka seakan-akan Bapak Ibu sekalian, umur 40 tahun ini ada isyarat kalau bisa sudah sukses. Ya,
Sehingga kalau kita sukses umur 40 tahun, sudah memiliki berbagai macam nikmat karunia, itu doanya itu pas mantep. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya. Tapi kalau hidupnya itu penuh dengan masalah, 40 tahun sudah kolesterol, asam urat, ginjal, liver, jantung bocor, 40 tahun baru dipecat, ya, 40 tahun lagi mau pisah rumah tangganya, 40 tahun lagi konflik sama mertua, itu nanti doanya bukan Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya, tapi apa? Rabbi auzi'ni an asbira ala balaika wa musibatika. Gitu, ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya sabar, gitu kan, ya. Ini pentingnya 40 tahun itu kita bersyukur karena memang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita di umur 40 tahun. Adik-adik belum merasakan nikmatnya 40 tahun, belum pernah keliling Indonesia apalagi dunia, belum pernah umroh apalagi haji, belum pernah yang namanya jadi penguasa, pejabat, orang kaya. Yang 40 tahun ini sudah banyak yang mencicipi semuanya. Itu ya. Makanya bersyukur. Dan di situ ada isyarat supaya Allah beri kita nikmat yang banyak, sehingga kita juga banyak-banyak untuk mensyukurinya. Yang kedua apa? Wa ala walidayya, beri saya kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuaku. Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak yang sekarang umurnya 40 tahun, kira-kira orang tuanya usia berapa, Pak? 60, 70, 75. Ya, ini satu problem yang dirasakan oleh bapak-bapak umur 40 tahun. Ke atas dia punya orang tua yang sudah renta, usianya 60, 70 ke atas, sudah nggak bisa kerja, tapi masih butuh biaya. Ya, ke bawah dia punya anak-anak yang seusia SMP, SD, SMP, SMA. Bapak-bapak 40 tahun, anaknya kira-kira berapa, Pak? 10. Kalau saya dijadikan patokan waktu 40 tahun, anak saya sudah 11, ya. Anak saya yang 12 lahir ketika saya usia 42 tahun. Ya. Ya, patokannya jangan saya deh, ya. Yang anaknya 5, 6, 7, 8. Bayangin kalau anaknya 8, yang satu TK, yang 2 SD, yang 2 SMP, yang 2 SMA, yang satu kuliah. Itu nek daftar pulang bareng-bareng kira-kira piro, Pak? Ya. Mumet-mumet enggak? Ya Allah, daftar pulang kok bareng-bareng. Yang satu kuliah, yang 2 SMA, yang 2 SMP, yang 2 SD, yang satu TK. Jadi umur 40 tahun kita punya anak yang lagi ngabisin biaya. Anggarannya luar biasa. Ke samping kita punya seorang istri yang usianya, istri kita kira-kira usianya berapa, Pak? Kalau kita 40 tahun, ya 35, 36. Itu usianya lagi semangat untuk studi banding rumah tetangga, ya. Semangat untuk Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada. Memang kelihatannya di rumah, tapi tiap hari paket berdatangan terus. Nanti kalau habis studi balik ke rumah tetangga itu ceritanya gak enak mesti. Ya, Bapak, Masya Allah, tadi main ke rumahnya Bu Fulanah itu loh. Kitchen setnya, kompor otomatis, lengkap perabotannya, sofa di ruang tamunya, empuk nikmat rasanya. Tamannya, Masya Allah, air mancurnya. Itu katanya kitchen setnya murah loh, Pak, cuma 60 juta bisa dicicil. Kira-kira dengan kayak apa stres, Pak, dilaporin. Kan kita harus paham dengan kode perempuan. Ya, perempuan ini kan ujiannya ada pada harta. Ya, ujian perempuan ini gampang untuk ditundukkan ketika dia diberi harta. Dan memang dalam Al-Quran itu disebutkan demikian. Sifat perempuan itu salah satunya apa? Awamay nasya'u fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Sifat perempuan itu yunasya'u fil khilyah, senang kalau dikasih perhiasan, senang kalau dikasih uang, senang kalau dikasih harta.
perhiasan yang paling disukai wanita itu adalah emas. Dan ternyata itu sangat cocok dengan fisiologi tubuhnya. Tubuh perempuan itu dingin lembab, emas itu sifatnya panas. Maka perempuan kalau sering dikasih emas, peredaran darahnya lancar. Tenang tuh Bu. Makanya bapak-bapak kalau istrinya pucet, lesu, kurang darah, ada berdarah, rasa dibawa ke dokter Pak. Bawa ke toko emas, terus ngomong ini, dan pilih sakarmu aku sih bayar. Nah, itu langsung sugar gitu ya, terus hilang sakitnya gitu ya. Katanya perempuan itu 3 hobinya ya, ngemil, ngemol, ngomel gitu ya. Cacak ya. Laki-laki yang tidak disukai perempuan itu 3 Pak ya. Otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Itu paling tidak disukai. Hati perempuan itu seperti bank BNI Pak, hanya berbunga kalau ada saldonya gitu ya. Jadi kalau nggak ada saldo isinya duri semua gitu ya. Maaf, kembali lagi kepada ayat tadi. Umur 40 tahun, bapak kita umur 70, istri kita umur 35, 36, 37, anak kita umur 5, 7, 9, 11, di bawah 12, 15 sampai umur 17 atau 20 tahun. Itu usia yang luar biasa, mentek kayak ragat semuanya. Ya, maksud saya begini, tidak sedikit di antara kita yang gagal berbakti kepada orang tua kita, ngurusi orang tua kita, karena kita sedang direpoti oleh anak-anak kita yang habis-habisin biaya. Ya, kita sedang berupaya untuk membahagiakan istri kita yang minta rumah, minta ini, minta itu dan seterusnya. Ya, kita sedang berusaha untuk meniti masa depan anak-anak kita, sehingga kadang-kadang abai dengan urusan orang tua. Apalagi buat yang ekonominya pas-pasan, maka nampaknya berbakti kepada orang tua hanya mampu sebatas doa. Ya, padahal yang namanya cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Orang tua butuh ini kirim, orang tua minta ini kasih, kita pengen sekali berbakti kepada orang tua sampai dia meninggal dunia. Tapi tak sedikit di antara kita yang kemudian terbentur oleh realita karena keadaan kita tidak memungkinkan. Orang tua kita di kampung Sumatera sana, kita tinggal di Jawa, anak kita banyak, istri kita juga banyak kebutuhannya. Akhirnya orang tua hanya bilang, oh maaf, gak bisa pulang, Ramadan ini gak bisa balik, belum ada biaya, masih kumpul-kumpul, masih nabung-nabung. Maka ini adalah isyarat kalau di umur 40 tahun kita berada pada posisi yang ideal, maka keberadaan anak dan istri tidak menjadi penghalang bagi dia untuk tetap berbakti kepada bapak dan ibunya. Apalagi kalau jenengan laki-laki, anak pertama, orang tua sudah dua-duanya dalam kondisi yang berbaring lemah di atas ranjang, maka pasti yang dituntut oleh orang tua adalah anak laki-laki pertamanya, gitu ya. Kalau kita nggak bisa datang, diserahkan kepada anak yang lainnya, tapi kita merasa tenang kalau kita paling berkontribusi untuk menjaga dan merawat orang tua kita. Dan betapa bahagianya orang tua ketika di akhir hayat anak-anaknya semua yang totalitas untuk merawat mereka. Saya bisa bayangkan betapa indahnya kalau ada seorang kakak pertama membawa ibu dan bapaknya umroh bersama adik-adiknya, kumpul bareng sebelum mereka meninggal dunia. Itu sensasi kebahagiaannya itu sulit dilukiskan, Pak. Gitu ya. Anaknya bisa menghajikan bapak dan ibunya, bahkan mengumrohkan seluruh adik-adiknya. Orang tuanya senang karena hadiah istimewa, senang karena anak-anaknya dikumpulkan bersama di tanah suci. Ini satu contoh bagaimana ketika kita menyiapkan diri di umur 40 tahun. Jadi wa ala walidain. Maka tidak sedikit anak yang kemudian di umur 40 tahun dia gergetan sama bapaknya. Dia merasa jengkel karena orang tuanya sakit-sakitan, nguras tabungan dia, nguras harta simpanan dia. Makanya naudzubillah,
Kalau ada orang tua yang meninggal, kok anaknya bilang, alhamdulillah, akhirnya selesai juga derita kita. Gitu loh. Kita pengen di umur 60, 70 meninggal dunia, anak-anak kita nangis semua karena kehilangan, gitu ya. Bukan kemudian mengucapkan alhamdulillah karena lepas sebuah beban, gitu. Maka salah satu yang diminta oleh Rasulullah SAW apa? Jangan mati dalam keadaan pikun. Kenapa? Karena tidak sedikit anak menjadi durhaka lantaran tak kuat untuk merawat orang tuanya yang sebelum akhir hayatnya sudah pikun bertahun-tahun, ngompol di mana-mana, sering hilang sampai kemudian jadi pembahasan warga, ya, bapakmu, ibumu itu toko di ujung pasar sana, ya, mana nggak berpakaian sempurna kadang-kadang. Maka ini bapak-bapak kalau sudah memasuki umur begitu berdiri kepada Allah, apa? Wa an arudda ila arzalil umur. Aku berdiri kepada ya Allah, kalau jangan sampai aku berada di usia pikun. Karena pikun itu bisa menjadi beban buat anak-anak kita. Anak-anak kita bisa gagal berbakti pada kita. Bahkan tak sedikit yang durhaka. Lebih menyedihkan kalau kemudian ada anak yang menitipkan orang tuanya ke panti asuhan karena tak sanggup untuk merawat mereka di akhir hayatnya. Ada kisah sedih nih Pak, seorang ibu TKW bekerja puluhan tahun di luar negeri, tiap bulan transfer buat anak-anaknya. Begitu sang ibu ini sudah tua renta, nggak mau bekerja, pulang ke kampung halamannya, baru setahun 2 tahun sama anaknya langsung ditaruh di panti asuhan, panti jompo. Anaknya nggak sanggup ngurus, maka sangat menyedihkan sekali. Ya. Yang ketiga, apa yang kita minta kepada Allah di umur 40 tahun? Wa an a'mala sholihan tardoh. Ya Allah, beri saya kemampuan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu minta diberi amal soleh? Amal soleh ini ada 2. Satu, amal soleh yang artinya ibadah. 2, amal soleh itu artinya pekerjaan yang soleh. Amal itu pekerjaan, soleh ya soleh baik ya. Amal soleh itu berarti pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan yang baik ini terkait dengan maisha. Jadi begini, yang pertama adalah an amal soleh tardoh, beri saya kemampuan beramal soleh. Mari kita muhasabah. Ada nggak di antara kita yang sampai umur 40 tahun masih belum bisa ngaji? Maka ini merupakan penyesalan. Ada nggak yang sampai umur 40 tahun sholat berjamaahnya masih bolong-bolong, sering di rumah, sering masbuk, sering sendirian? Ada nggak yang sampai 40 tahun belum bisa ngatamin Quran tiap bulan? Ada nggak yang sampai umur 40 tahun belum bisa umroh atau haji? Ada nggak yang sampai umur 40 tahun belum pernah bayar zakat, menerima zakat terus tiap tahun, gitu kan? Ya. Ada nggak yang sampai umur 40 tahun belum pernah berdakwah, belum pernah menyantuni janda, fakir miskin, anak yatim? Ada nggak yang sampai umur 40 tahun belum pernah membaca terjemahan Quran? Ada nggak yang sampai umur 40 tahun belum pernah merasakan kekhusyukan dalam sholat? Ada nggak yang sampai umur 40 tahun belum pernah merasakan sekalipun iktikaf 10 hari full di bulan Ramadan? Kita muhasabah, amalan Islam apa yang belum tak kerjain ya, gitu ya. Maka kita minta kepada Allah wa an a'mala sholihan tardoh, karena ternyata masih banyak sekali perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang sampai kita umur 40 tahun belum kita amalkan. Sampai 40 tahun belum bisa melazimi zikir pagi petang. Sampai umur 40 tahun masih jarang sholat qobliyah ba'diyah. Sampai umur 40 tahun belum bisa puasa Senin Kamis. Sampai umur 40 tahun belum pernah kita ngirim buat orang tua kita, transfer tiap bulan. Sampai umur 40 tahun kita belum pernah bisa membahagiakan adik-adik kita. Ini banyak sekali amalan-amalan dalam Islam. Silahkan kita buka tentang amalan-amalan sunnah yang sampai 40 tahun belum kita kerjakan. Maka kita berdoa kepada Allah, minta jangan sampai kita meninggal dunia sementara perintah-perintah baik yang wajib maupun yang sunnah tadi belum kita jalankan. 40 tahun ini sangat terasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang menggambarkan
40 tahun itu seperti berdiri di atas genangan semen basah. Nek nggak cepet-cepet pindah, sebentar lagi akan keras. Kerasnya kapan, Mbak? Kerasnya umur 60 tahun. Ya, 60 tahun lo ada orang belum sholat, kayaknya sampai mati nggak bakal sholat. 60 tahun kok masih makan riba, judi, zina, sampai tua kayaknya nggak bisa menghilangkannya. 60 tahun kok nggak pernah ke masjid, sampai mati kayaknya nggak bakal bisa ke masjid. Nek 40 tahun masih bisa, Pak. Kenapa? Semen basah. Semen basah itu kalau kita cepat-cepat pindah, insya Allah masih bisa. Tapi nanti kalau 45, 50 udah mulai keras-keras sedikit itu, Pak. Makanya 40 tahun itu lihat, apakah ada sesuatu pada kita yang belum cocok? Cetakan kita ini apa masih belum tepat? 40 tahun masih suka bohong, 40 tahun kok masih suka judi, 40 tahun kok masih suka mabuk. Hati-hati, nek gak cepet-cepet tobat, nanti kayaknya mulai keras nih, ya. Kalau sudah keras, perjuangan untuk tobat itu sangat berat sekali, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka 40 tahun ini sangat menentukan. Nek melihat anak-anak muda maksiat, anak-anak muda kayak begitu, harapan untuk tobat besar. Tapi nek melihat bapak-bapak umur 50, 55, 60 tahun masih kayak begitu, kecil peluangnya, ya. Umur 60 tahun kok belum bisa baca Quran, kayaknya tipis, Pak, ya. Belum bisa ngaji, itu kayaknya udah berat banget itu. Walaupun punya tekad, tapi sangat susah sekali. Nah, 40 tahun ini menentukan sekali. Wa an a'mala sholihan tardo. Yang kedua apa? Yang kedua, amal soleh di sini artinya pekerjaan yang soleh, pekerjaan yang baik. Maksudnya apa? Seakan-akan ayat ini memberi isyarat kalau bisa umur 40 tahun pekerjaan Anda sudah mapan, penghasilannya sudah mencukupi, kondisinya sudah settle, kira-kira begitu. Bukan masih serabutan. Kenapa saya katakan 40 tahun demikian? Bapak Ibu, anak muda yang pengantin baru umur 25 itu, Pak, kalau misalnya rumahnya ngontrak, setahun pindah 2 kali 3 kali, tiap bulan ganti rumah, itu masih seneng jadi kontraktor, jadi petualang. Istrinya juga gak keberatan, deh, besok kita pindah sana lagi deh, ya besok kita cari, wah ini sudah mau habis, dan ini kita cari yang lebih murah lagi. Istri kita gak ngeluh, Pak. Tapi yang 40 tahun anak sudah 8, kok tiap tahun pindah? Kira-kira ibu-ibu ngomel gak, Bu? Mesti ibu-ibu ngomongnya begini, ya Allah mas, kapan ya kita punya rumah sendiri? Gitu ya, Mas sudah 15 tahun berumah tangga loh, kita ngomong sama mertua, gitu ya, Mas gak enak loh Mas diusir sama tetangga. Kapan kita bisa punya rumah sendiri? Itu 40 tahun tuh kayak gitu. 40 tahun itu ibu-ibu kalau berumah tangga itu sudah punya teman tetangga yang banyak sekali, yang ikatan emosinya sudah sangat dekat. 40 tahun kok pindah-pindah terus, repotnya nyambut anak sekolah untuk pindah ke sana kemarin loh, Pak. Saya berjumpa dengan kawan-kawan yang di usia begitu, kok masih pindah ke sana, pindah sini, belum pernah di rumahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik ini kaitannya dengan tanggung jawab bapak-bapak ini. Karena suami itu punya tanggung jawab untuk memberi makan, memberi pakaian, dan memberi tempat tinggal. Ketika menyebut kata-kata tempat tinggal, kata-kata rumah dalam Quran itu artinya baitun. Tapi untuk rumah tangga Allah menggunakan kata-kata apa? Askinuhunna min haitsu sakantum. Allah menyebut kata-kata maskan atau sakan. Sakan itu artinya tempat tinggal. Tapi sakan itu artinya sakinah, tempat tinggal yang bikin tentram. Ibu-ibu, kalau sampai 40 tahun masih numpang sama mertua, tentram gak hatinya, Bu? Bisa gesekan sama mertua, gampang konslet itu tiap harinya. Saya kemarin nonton YouTube, ya Allah kasihan banget seorang menantu yang diomelin terus sama mertuanya tiap hari karena tinggalnya bareng satu rumah. Istri pengen dapat rumah yang sakinah. Rumah yang sakinah itu
yang kira-kira tidak terlalu nempel sama mertua, tidak terlalu gesekan sama tetangga, sudah punya rumah sendiri, itu rasanya tenang, lebih tenang di rumah sendiri. Kalau dulu kami merasakan dalam perjalanan rumah tangga, kita bilang saat jelek-jeleknya rumah kita tetap lebih nyaman daripada tinggal di rumah orang tua atau mertua. Makanya bapak-bapak kalau sudah umur 40, 45 punya rumah sendiri, komentarnya begini: alhamdulillah, akhirnya kebeli juga. Kecil-kecil gini, sempit-sempit gini, tapi yang penting sudah punya sendiri. Nah itu Pak ya. Bapak Ibu, kenapa umur 40 tahun kita harus sudah mapan secara pekerjaan? Karena kualitas otak kita di umur 40 tahun sudah berat untuk memulai yang baru. Anak muda gagal itu biasa, 40 tahun gagal pun pikirnya lama. Makanya kalau ada orang tua, bapak-bapak yang pensiun umur 45, 50 kok sudah keluar dari pekerjaannya, itu bingung mau apa gitu. Ya. Mau mencoba ini takut, mencoba itu takut, ini gak berani, ini takut gagal. Tapi kalau anak muda, gagal itu biasa. Ya, saya merasakan 40 tahun itu mau usaha apa ya? Yang bisa kita lakukan hanya mengembangkan yang sudah ada. Tapi memulai sesuatu yang baru itu berat sekali. Nih bapak misalnya punya toko kelontong, jualan aneka kebutuhan rumah tangga. Umur 45, banting setiap toko bangunan, berani gak? Mikir-mikir, saya nggak punya pengalaman, gitu kan? Ya. Umur 45, banting setir jadi jualan cendol, itu mesti nggak berani. Tapi kalau anak muda, 3 bulan jualan kebab, bangkrut, ganti jualan bakwan, bangkrut, ganti jualan ini ganti, itu biasa buta ganti kayak gitu. Anak-anak muda itu pindah kerja 1 bulan di perusahaan A, bulan kedua, itu biasa, ya. Termasuk kalau kita dipuji Allah dengan pekerjaan yang haram. Misalnya nih Pak, ya, ada anak muda umur 22 kerja di sebuah lembaga riba, hidupnya masih numpang sama orang tua, belum punya istri dan anak. Suatu hari dia ikut pengajian, ustadznya membahas tentang bab riba, tentang dosa riba yang besar, tentang dosa zalim. Akhirnya anak muda ini sedih dengan kajian tersebut. Dia datang menemui ustadznya. Ustadz, saya bekerja di sini, saya mendengar pengajian Anda kok jadi bisa nasihatkan saya apa yang harus saya lakukan. Ustadznya enteng-enteng bilang, keluar aja, cari pekerjaan yang lain, yang lebih halal, yang lebih bersih. Ini anak muda dapat tantangan ustadz ngomong gitu, kira-kira keluar nggak? Keluar. Gaji baru 2 juta, hidup masih sama orang tua, nggak punya tanggungan anak dan istri, belum punya beban. Karena karir masih lama, cari yang gajinya lebih besar, lebih halal. Tapi kalau yang bekerja di lembaga riba ini umurnya sudah 42, gajinya sudah 25 juta, anaknya sudah 8, KPR-nya belum lunas, cicilan mobilnya belum rampung, kuliah anaknya belum selesai. Suatu hari ikut pengajian tentang bab riba, dia sedih, dia bingung, dia panik, dia gelisah. Datang ke ustadznya, ustadz apa harus saya lakukan? Ustadznya bilang, keluar nggak dari itu? Keluar dari pengajian gitu kan? Itu kan suami umur kayak begitu nekat keluar dari tempat kerjanya yang sudah bergaji 25 juta tadi, bisa digoblok-goblokin sama istrinya loh. Ya, kamu itu pengajian sesat mana sih? Ya, sama mertuanya bisa diomelin loh. Orang pada rebutan kerja di situ, kamu malah tinggalkan gara-gara ikut pengajian. Nah, ini loh Pak, ya. Dia sudah umur 42 kayak gitu Pak. Tapi dia umur 22 kan benar. Gak ada yang ngomelin gitu ya. Tinggal bilang gak enak kerjanya, tertekan, itu gampang Pak. Nggak punya beban, nggak punya tanggungan. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, ya Allah, ya, makanya rata-rata orang-orang yang mau hijrah di umur segitu tuh beratnya bukan main. Mikirkan anak yang masih kecil-kecil, mikirkan rumah yang belum lunas, mikirkan angsuran kendaraan, mikir itu dan ya Allah, memulai sesuatu yang baru itu tidak gampang. Ya, maka ini juga disyarat kalau bisa sebelum 50 tahun kita sudah punya pekerjaan yang mapan. Makanya gini tadi apa? Wa an amala sholihan tardo. Ya Allah, beri saya pekerjaan
pekerjaan yang baik, yang engkau ridhoi. Bagus kalau nggak diridhoi Allah kan ya kita nggak nyaman akhirnya. Maka apa? Pekerjaan yang baik, baik apa? Baik untuk diri kita, baik untuk agama kita, baik untuk keluarga kita. Karena ada orang yang bekerja gajinya 30 juta, 40 juta, tapi LDR 3 tahun sekali baru pulang. Ya, ini kan nggak baik buat anak-anak. Orang tuanya jarang ketemu, anak nggak cukup dengan video call, istri nggak cukup dengan emoticon love you. Dia harus disentuh, harus dipeluk, harus dicium, harus ditempel. Nah ini kalau kemudian cuma gaji besar tapi kemudian pisahan. Saya pernah dicurhati satu keluarga yang istrinya sedih sekali ya karena suaminya harus bekerja menjadi TKI luar negeri, sehingga kadang-kadang ya cinta jiwa itu obatnya cuma satu Bapak Ibu, sentuhan fisik. Nggak ada obat yang lain. Kalau sentuhan fisik ini tidak diberikan pasti bisa jadi penyakit gitu loh. Makanya ketika berjihad fisabilillah sekalipun Umar bin Khattab membatasi maksimal 4 bulan. Gitu kan? Ya, apalagi cuma kerja. Ada kawan dia mungkin pondok pesantren, ekonominya lagi sangat berantakan, datang ke kami tanya, "Ya sih, kalau saya terima tawaran kerja di Australia gimana? Gajinya lumayan lah 30 juta, 40 juta." Gitu kan? Ya. Tapi ya saya nggak bisa pulangnya paling 2 tahun sekali, setahun sekali paling cepat. Saya bilang kalau kamu ngajar, itu ada yang menggantinya. Kamu jadi mudir pondok, ada yang menggantikan. Tapi kamu jadi suami dan bapak buat anak-anak, itu loh yang gak ada yang gantikan. Ya, memang berat, tetapi nanti kamu akan merasakan lebih berat lagi kalau meninggalkan anak dan istri. Cobalah cari yang lain. Jangan cari pilihan. Ya kalau memang mau keluar negeri, ya keluar negeri bareng-bareng gitu loh. Ya, ini yang dimaksud dengan amala solehan, pekerjaan yang baik. Bukan cuma gajinya gede, bukan pekerjaan gampang, tapi efek dan dampaknya. Karena ada pekerjaan-pekerjaan kita nggak bisa bikin sholat berjamaah, pekerjaan yang nggak bisa ngaji, pekerjaan yang membuat kita nggak bisa mendidik anak-anak, pekerjaan yang membuat kita jauh dari orang tua, pekerjaan yang membuat kita ini intinya nggak dapat apa-apa kecuali gaji saja. Maka ini bukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang berdampak kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, gitu ya. Maka kita minta kepada Allah wa an amala sholatan. Itu harus dirancang dari sejak muda, dari sejak usia segini ini. Anak-anak yang mulai lulus SMA, mulai umur selikur, itu harus mulai menata bisnis apa yang mau dijalani, pekerjaan apa yang mau ditekuni, sehingga di umur 40 tahun kita mulai menikmati, bukan memulai dari nol lagi. Ya. Jadi di umur 40 tahun statusnya sudah wa an amala sholihan tardo. Ya. Yang keempat yang kita minta kepada Allah apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku pada anak keturunanku. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak yang umurnya 40, 45, anak-anaknya umur berapa Pak? 25. Ya, umur 10 ada, 15 ada, 17 ada, 18 ada ya. Ya, itu saya punya semuanya. Ya, mau berapa aja saya punya. Ya. Oh iya. Ya. Tapi secara umum, taruhlah anaknya dia cuma 3. Kalau dia umurnya 42, 43, 44, 45, itu anaknya sudah umur 15, 16, 17, 18, 19. Bapak Ibu, saya beritahu ya, untuk pasangan muda yang baru berumur 25, 30 tahun, anaknya masih TK, masih balita, saya katakan Anda belum mendidik anak. Anda masih dolanan, masih main-main. Anda akan merasakan hakikat mendidik kalau anaknya sudah berumur 15, 16, 17. Dia betul Pak? 1-7 tahun itu capeknya cuma di badan, capek gendong, capek ngeloni, capek nyawiki, capek nyuapi, capek ngajak jalan-jalan. Yang capek cuma badan kita. 8-14 tahun yang capek di otak kita, sudah mulai berani
pakai motor sendiri, sudah punya geng sama teman-temannya, sudah kadang-kadang nggak pulang malam dengan asal nginep di rumah teman, sudah mulai punya pergaulan agak lebih luas lagi, ya. Nah, tapi kalau sudah 15 ke atas, capeknya di sini, sakitnya di sini, ya. Anak jenengan umur 3 tahun ngomong gini, papa nakal, papa jahat, papa pergi dari rumah. Jenengan marah mboten, Pak? Coba anak 17 tahun ngomong gini. Langsung maju tangannya. Apa kamu bilang? Ya, itu ya. Ya Allah, usia anak 15, Pak. Nih, sekedar gambaran. Ini anak-anak berapa tahun nih? 14, 15 ya. Ini Pak, anak-anak segini nih Pak. Ya Allah, lagi kemelinting-melintingnya Pak. Ya. Jadi gini Pak ya. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan 1 sampai 7 tahun itu raja, 8 sampai 14 tahun itu adalah tentara atau budak atau tawanan. Begitu 15 tahun statusnya naik menjadi menteri atau sahabat. Anda bisa bayangkan, dari psikologi tentara yang dikit-dikit siap dan tiba-tiba sudah menjadi pejabat. Kemaki betul Pak. Masya Allah. Maka anak-anak umur 15 tahun itu kemaki nepol. Nek punya usul luar biasa, praktiknya magnetis gitu loh. Terima bongkar, nggak terima masa. Oh loh, cakap sampai ini loh Pak. Ya, nek usul, wah koyo sing paling mudeng gitu loh Pak. Tapi nggak bertanggung jawab, benar ya. Maka saya menggambarkan anak-anak segini ini mirip seperti naik kendaraan, tikungan, turunan, belum jalan, licin musim hujan. Nek megang sentangnya nggak kenceng, banyak saya kepleset Pak anak segini Pak. Ya, orang tua yang berdoanya harus kencang banget kalau anak-anak sudah seumur gini Pak. Sudah mulai kenal pacar, sudah mulai akun media sosialnya itu, wah sudah gak karuan Pak. Makanya doanya tadi ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Nangis kita lihat anak-anak kayak begitu. Ya. Generasi anak kita nih Pak, beda dengan generasi kita nih Pak. Generasi kita ini, mbah kita dulu didik kita, itu gampang loh. Kalau saya umpamakan kita ini tanaman, mbah kita tuh kayak nanam singkong yang cuma dijedok gitu ya. Tinggal 6 bulan itu langsung panen itu. Gak usah pakai perlakuan khusus. Nah ini anak-anak kita sekarang yang kayak gini Pak, itu kayak tabula pot, tanaman buah dalam pot yang 1 meter sudah mangganya besar-besar, jambu air, jambu klutuk, manggisnya, kemudian itu pendek-pendek itu udah berbuah. Begitu pemecar yang lihat, jenengan beli, bayar, bawa pulang ke rumah, tanam, bulan depan apa? Mati, gitu kan ya. Uangnya lepol itu. Ya. Yang salah yang beli apa yang jual itu? Yang beli nggak ngerti cara merawatnya, nggak ngerti cara mendidiknya. Anak-anak sekarang ini Masya Allah, zaman saya masih kecil, ke pondok itu nggak diantar, daftar itu berangkat sendiri, ujian nggak didampingi. Berangkat ke pondok ikut konsul, sampai di sana administrasi diurus sendiri, cari kamar sendiri, bayar SPP sendiri, noto sendiri. Ditengok belum tentu setahun sekali, kirimi paket belum tentu 6 bulan sekali, dikirimi surat belum tentu 3 bulan sekali, ditelepon apalagi jarang kita. Hasilnya bisa jadi besar kondak. Lah anak-anak kita sekarang ini loh Pak, daftar semisi bapaknya, ujian didampingi orang tuanya, berangkat ke pondok sama eros ngantar semua, ya. Jadi ya. Sampai di pondok administrasi bapaknya yang sibuk, cari kamar ibunya yang bontang-banting, ngurus lemari ibunya cawe-cawe, sampai mau pamit pulang ibunya ngantar isi lemari anaknya, mau pulang anaknya masih minta diantar beli jajan, beli makan. Begitu mau pisahan anaknya bilang, Pak, bulan depan ditengok loh Pak. Minggu depan ditelepon loh ya, 2 minggu lagi kirim paket loh Pak. Hasilnya setahun pindah pondok 3 kali. Ini bukan curhat loh Pak ya. Ini kenyataan gitu ya. Ya Allah kamu berapa Allah gitu ya. Bapaknya sudah pontang-panting cari nafkah, cari biaya, ngurus ini doa agak kurang-kurang. Tapi memang ujian atas sekarang seperti ini Pak. Begini. Enak
orang tua kita dulu agak gampang itu ngurusin kita nih Pak, ya. Kita hari ini, masya Allah, ya lihat, Ya. saya berbakti sama orang tua ya. Ya. Insya Allah beda Pak ya, berbakti sama orang tua gimana gitu ya. Bapak Ibu dan itu doanya wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki anak-anak. Karena memang apa? Wajah anak itu potongan wajah dari orang tua. Coba kalau anak-anak kita kayak gini, Ananda Fahri silahkan maju ke depan mendapat anugerah hadiah karena telah khatam Quran 30 juz mungkin mesti nanti nama bapaknya itu terangkat. Bapaknya didatangi sama tetangga teman-temannya, gimana sih Pak didik anak kok bisa kayak gitu Pak, gitu ya. Coba kalau nama bapaknya dipanggil gara-gara anaknya di baris krim, gitu kan. Ini sedih ya Pak ya, kejadian-kejadian terakhir di pondok pesantren pembulian, ada anak yang dibakar di Riau ya. Kemudian di daerah Kediri itu ada yang dikebuki sama teman-temannya. Ini anak-anak kesini mau bilang ya, jangan sampai Anda dibujuk setan untuk kemudian melampiaskan hawa nafsu, membuli kawan dan sebagainya. Lalu yang terjadi muncul ada dendam. Kemudian seperti kejadian yang di Kediri ya, kalau yang di Riau kemarin itu anaknya dibully terus sama teman-temannya. Dia dendam, dia marah, dibakar temannya Pak. Yang dua meninggal, yang satu luka bakar 40%. La haula wala quwwata illa billah. Ngerinya. Maka bapak-bapak menyekolahkan anak di pondok itu bukan karena nggak pengen direpotin. Jangan sampai ketika wawancara apa motivasi Anda menyekolahkan anak di pondok. Ya saya ini kan terbiasa biar nggak repot diganggu anak saya. Aduh khawatir nanti kayak begitu. Ya bagaimanapun ujung tanggung jawab anak bukan ustadznya, bukan wali kelasnya. Besok di akhirat itu ditanya bukan siapa tetangganya, siapa temannya, siapa wali kelasnya, siapa biayanya, tapi siapa orang tuanya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Yang terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku termasuk yang berserah diri. Aku tobat kepada Allah sampai 40 tahun belum bisa ngaji dengan lancar. Aku tobat kepada Allah sampai 40 tahun belum bisa iktikaf di bulan Ramadan. Aku tobat kepada Allah sampai 40 tahun belum bisa memenuhi panggilan ke tanah suci. Aku bertobat kepada Allah sampai 40 tahun belum bisa istiqomah menjalankan puasa sunnah, sholat sunnah, bangun malam, menghatamkan Quran, membantu orang, belum bisa istiqomah. Aku bertobat kepada Allah sampai 40 tahun begini, aku belum bisa memahami semua ayat-ayat yang Kau turunkan, belum aku pahami terjemahannya. Nah itu tobat kita atas berbagai kekurangan kita, karena ini umur warning 40 tahun adalah umur warning dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengecek berapa amal yang belum kita lakukan. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah rahasia umur 40 tahun. Buat yang sudah melewatinya, maka saya mengajak kepada bapak-bapak, mengajak diri saya, jangan lewatkan satu hari pun dalam hidup kita kecuali membaca doa Al-Ahqaf 15 ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.